Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah kembali lagi hadir di podcast Sahabat Lazis Mulmajang yang insyaallah bukan cuma ngobrol biasa tapi juga meluruskan, mencerahkan dan menenangkan. Dan pada kali ini kita ada tema spesial yang membahas fikih zakat yang sering jadi pertanyaan di lapangan. Dan insyaallah kita telah kedatangan guru kita dari pengawas syariah Lazismu Jawa Timur dan dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya, Dr. Ustadz Dian Berkah SHI MHI. Kami ucapkan selamat datang, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Insyaallah. Ya. Perjalanan lancar, Ustadz? Alhamdulillah. Kami satu rombongan lancar. Satu rombongan, Ustadz. Menyenangkan juga. Dari teman-teman KLL Surabaya. Universitas Muhammadiyah Surabaya. Insyaallah. Mungkin kita langsung masuk ke pertanyaan pertama, Ustadz. Ya, boleh. Ustadz, apakah perusahaan wajib membayar zakat? Jika iya, berapa persen? Dihitung dari omset atau laba? Dan bagaimana zakat pribadi, bruto atau neto, Ustadz? Ya. Jika selama ini perusahaan belum zakat, apakah itu termasuk hutang zakat, Ustadz? Ini satu pertanyaan yang cukup panjang, Ustadz. Iya. Satu pertanyaan tapi subnya Bercabang. banyak. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit kami ucapkan terima kasih. Ya, mudah-mudahan ini menjadi literasi kita bersama dan menjadi amal soleh kita. Amin. Berbicara zakat, tentu kita berbicara terkait tentang ibadah maliyah. Ya, tentu kalau ibadah, tentu kita kalau di Muhammadiyah, kita pasti merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Nah, karena itu secara dasar, semua memang kita nemukan perintah dalam Al-Quran, begitu pula dalam hadis Nabi Muhammad SAW, ya, bahwa zakat ini menjadi satu kewajiban buat kita. Nah, dalam perkembangannya, zakat ternyata mulai masuk pada ranah entitas atau bisnis, ya. Bagaimana satu entitas bisnis yang mereka punya kepemilikan, punya aset, dia punya keuntungan. Nah, disinilah yang menjadi satu bagian istihad kontemporer atau masalah-masalah kontemporer yang kalau kita kelompokkan itu masa ilal fiqhiyah al-mu'assirah. Jadi masalah fikih kontemporer yang menjadi bahasan kita. Dan alhamdulillah saya kira kita berbicara zakat, khususnya berpijak pada prinsip syariah, baik dari Majelis Ulama Indonesia, dari hasil putusan Komisi Fatwa maupun Majelis Tarjih, bahwa perusahaan yang dia punya keuntungan, tentu mereka juga punya kewajiban untuk membayar zakatnya, yang kita sebut dengan namanya zakat perusahaan. Ya, lalu bagaimana kalau perusahaan ini tidak mencapai punya keuntungan? Misalnya kalau perusahaan mudah-mudahan dia punya keuntungan, ya. Oleh karena itu kita coba kiaskan seperti zakat penghasilan, seperti seorang pribadi atau seorang individu yang dia punya penghasilan, walaupun kita zakat penghasilan kadang kita ukur dengan nisab, ya, kita coba nisabkan dengan emas 85 gram. Kemudian ada haul, ya, 1 tahun, ya, sehingga kadang di antara kita ada yang ya sudah saya bayar setiap bulan aja itu karena dia punya penghasilan setiap bulan. Ada yang dia coba nantilah saya kumpulkan dulu. Kenapa? Karena kalau kita bicara zakat, tentu kita bicaranya adalah neto, bukan bruto. Kenapa? Karena dalam prinsip zakat itu adalah kita kelebihan. Bagaimana dalam Islam Allah memerintahkan zakat itu dari kelebihan yang kita miliki, kemudian kelebihan itu sampai masuk 1 tahun, yang itu kemudian diukur dengan nisab. Nah, itulah sebenarnya yang kita zakatkan. Ya, oleh karena itu ini juga menjadi poin penting. Tapi bukan berarti kalau kita tidak masuk pada nisab zakat, tidak berzakat. Ada instrumen-instrumen distribusi kekayaan yang ini untuk kebutuhan sosial bisa kita gunakan. Infak, sedekah, yang itu menjadi latihan-latihan kita. Ya, saya kira ini
yang harus menjadi pemahaman kita bersama. Ya, sekali lagi, perusahaan itu sudah bisa memulai bayar zakat entitas atau perusahaannya. Nah, saya kira Lajismu siap untuk Membayar zakat. mengakomodir itu ya, dan insya Allah pasti kami akan profesional ya dan akuntabilitas juga untuk bagaimana menyampaikan kepada mustahik-mustahik yang betul-betul kami pilih, yang betul-betul bisa membutuhkan secara berkelanjutan gitu. Nah itu. Berarti berapa persen Ustaz? Dihitung Ya, dari kalau laba bicara berarti Ustaz? persentasenya kita kembalikan kepada zakat penghasilan itu 2,5%. 2,5%. Ya, begitu pula zakat mal kita samakan. Berarti kalau seandainya nih Ustaz, selama ini perusahaannya belum berzakat Ustaz. Nah, Ya, apakah ini termasuk daripada hutang zakat Ustaz? ya, kalau kita bicara hutang zakat, sesungguhnya tidak ada hutang zakat yang berlaku mundur. Tapi insya Allah kalau dalam konsep Islam, kalau kita mulai sadar sekarang, kemudian kita bayar, tentu kan dalam hadis Nabi Allah akan menyempurnakan tadi kelupaan-kelupaan kita. Itulah saya kira dalam Islam betapa Allah meringankan kita. Berbeda dengan pajak ya, karena bicara Wajib pajak bayar. bicara hutang, hutang berlaku surut sehingga dia coba hitung gitu. Nah, kalau dengan zakat saya kira tidak seperti itu, tapi sekiranya kita yang punya kemampuan memang punya kesadaran, kemudian kita ingin hitung utang-utang kita kemarin, saya kira nggak ada penolakan buat kita sebagai lembaga zakat untuk menerima itu. Berarti Ya, bagi yang mampu, perusahaan yang ya mampu ini tidak dipersilakan, dipermasalahkan tidak Ustaz. dipermasalahkan. Ya cuman kita juga harus meliterasi yang sesungguhnya. Sehingga perintah zakat ini, khususnya bagi perusahaan yang dia mulai punya kesadaran itu nggak merasa berat. Dia juga nggak merasa, loh kok jadi berat banget nih. Karena saya sendiri sudah mulai ditanya, banyak rumah sakit dia tanya, Ustadz gimana saya menghitungnya nih? Gitu. Zakatnya Ustaz ya? Iya, Iya, nah, Masya kita Allah. harus bertahap. Yang penting sampaikan kalau memang kita punya keuntungan, kita ada kewajiban, zakat itu juga tidak hanya individu, tapi juga zakat entitas atau perusahaan. Kita literasi. Berapa besarannya? Ya 2,5% saja. Kalau tanya ukurannya mana? Nah ini kita. Yang jelas, kalau kita bicara zakat personal, penghasilan itu kita ukurannya 85 gram. Mas ya. Ya, Mas. Lalu perusahaan bagaimana? Kan tidak mungkin perusahaan hanya keuntungan kalau kita kurskan emas 2 juta saja, kan cuma berapa itu, Oke. kan? Tapi tidak apa-apa, kita coba sesuaikan dengan, kan mungkin perusahaannya nggak besar, sampaikan aja, ya sudahlah seperti zakat penghasilan, yang memang kadang ada beberapa juga pendapat ulama, dia samakan seperti zakat pertanian, ya sekali panen gitu. Itu yang berlaku. Nah, sehingga kita gabungkan tadi, setiap kita punya penghasilan atau kita panen, begitu, tapi untuk zakatnya kita hanya 2,5%. Oh, Masya Allah. Saya kira ini meringankan sekali. Oke. Artinya dalam menjalankan kewajiban dalam bentuk ibadah harta, Allah cukup memudahkan kita, termasuk istihad ulama kita juga nggak akan memberatkan. Makanya dikasih 2,5% aja. Insya Allah itu Begitu. mampu Ustaz nih, karena Ya, tidak mungkin ini kembali kepada kita. pribadinya sendiri. Kemampuan Ustaz. itu dibangun kepada kesadaran. Tapi yakinlah, setiap apa yang kita keluarkan dengan berzakat, itu kan dalam ayat kan watu zakihim, itu mensucikan, membersihkan. Ya watu tahirhum kan, mensucikan itu. Dan dalam hadis Nabi kan kalau kita berbagi, kan kelipatan-kelipatan itu, apalagi dalam Al-Quran. 7 kali, 100, 700 kali lipat. Nah ini pun kembali kepada akidah kita, makanya dalam persoalan agama, khususnya bicara zakat, nggak lepas dari poin akidah. Meyakini ada janji-janji Allah dan juga motivasi Rasul dalam hadisnya terkait bagaimana kemuliaan-kemuliaan mereka-mereka yang berzakat. Saya kira itu harus menjadi keyakinan kita bersama, dan insya Allah secara empirik atau secara bukti-bukti nyata bisa kita lihatlah masyarakat, mereka-mereka yang berzakat. Contoh kami di Unsura aja, di Muhammadiyah Surabaya, kalau dulu kami pelit, ya mungkin kami di kampus nggak bisa merasakan seperti sekarang. Dan itu betul-betul kami lihat, ya yang sekarang Ketua PWM Jawa Timur, ya Prof. Suko itu. Saya kira itu jadi contoh.
Dan insya Allah Lumajang perkembangannya walaupun sedikit Insya Allah geser kan, mengikuti, Ustaz. mengikuti kan, apalagi sudah mulai bangun gedung kemanusiaan. Saya kira itu bagian-bagian ya janji Allah ya, yang perlu kita motivasikan diri kita semua, termasuk juga para amil. Sabarlah. Pada waktunya kita akan rasakan yang kita inginkan nanti. Terkait zakat profesi, Ustaz. Kira-kira Ya. sih apa sih yang dimaksud dengan zakat profesi itu? Dan benarkah ini masih menjadi khilaf di kalangan ulama, Ustaz? Iya, Kemudian bagaimana cara kita nih sebagai umat menyikapi terkait khilaf ulama ini, Ustaz? ya pada prinsipnya khilaf ulama itu harusnya dipahami sebagai chosen ya, pilihan yang nanti menyesuaikan diri kita gitu. Jangan dijadikan itu akhirnya karena ikhtilaf belum ada kesepakatan saya nggak berzakat, nggak begitu. Yang jelas di Ijtima Ulama di tahun 2021 kita udah sepakat profesi tidak hanya profesi yang guru misalnya, sekarang profesi YouTuber secara digital sudah kita kenakan fatwanya Zakat. itu. Kemudian dokter ya mungkin kalau guru bisa jadi profesinya nilainya nggak begitu besar, tapi kalau dokter, YouTuber ya, influencer itu. Saya punya mahasiswa alumni prodi kami di perbankan syariah itu pernah saya tanya, itu 80 juta penghasilannya setiap bulan. Sebagai influencer. Influencer. 80 juta. Iya. Tinggal di desa di Magetan, alumni kampus kita di perbankan syariah, dia sudah 80 juta karena saya ikut terus perkembangan dia. Kalau saya ke Magetan, saya tanya, gimana sekarang udah, alhamdulillah Ustaz, saya udah punya ini. Itu. Nah itu sudah melebihi nisab. 80 juta per bulan. 80 juta, ya. Nah karena itu, janganlah kita batasin penghasilan yang kita dapat, tapi yakinlah dengan kita zakatkan penghasilan yang kita punya, insya Allah akan beri kesempatan kita rezeki-rezeki yang tidak pernah kita sangka ya. Ya kami di dosen bisa jadi kalau dikurskan dengan nisab bisa jadi mungkin kurang ya. Tapi karena kita ini PR juga ya, mudah-mudahan Lumajang bisa kerjasama dengan kampus-kampus. Kami di kampus di Syura ini sudah meminta dengan sedikit memaksa ya, karena zakat itu kan khud ya, memaksa memang. 2,5% dipotong gajinya dosen dan karyawan, walaupun bertahap. Tapi alhamdulillah nanti bisa kita sharing di KLL Syura ya, di Surabaya. Itu kita sudah bisa memberi beasiswa mahasiswa yang berkelanjutan. Kita bisa berdonasi lebih besar lagi. Nah karena tadi zakat profesi yang kita maknai bahwa zakat ini harus benar-benar kita tegakkan karena kita punya power dengan kerjasama tadi itu. Tentu dengan santun ya, bertahap. Alhamdulillah. Banyak sebenarnya. Iya, dan pelan-pelan mereka ikut untuk berzakat di kita. Nah karena itu sekali lagi ikhtilaf itu jangan dijadikan kemudian kita akhirnya tidak berzakat, tapi menjadi pilihan. Kita mau ikut dengan pandangan yang pasnya yang mana sehingga kita berzakat. Misalnya kayak tadi, ikhtilafnya itu kan karena zakat profesi itu ada yang ngambilnya ke zakat pertanian. Tapi mau konsisten enggak bayar zakatnya 10-5%? Kan kita jadi kadang begitu. Nah karena itu ya kita cari sisi maslahahnya yang lebih aslah itu. Nah kita kan ada kaidah itu. Ketika nanti ada perdebatan, maka kita pilih yang aslah dari ikhtilaf itu. Karena memang kalau berbicara sosial, kita harus cari mana yang banyak memberikan manfaat. Begitu. Masya Allah, ini mencerahkan sekali dan juga menenangkan, Insya Allah. Berarti perbedaan pendapat itu bukan untuk dipertentangkan, iya. Tapi disikapi dengan ilmu dan adab. Yang penting tidak meninggalkan zakat. Iya. Insya Allah. Ustadz, apakah dana zakat boleh digunakan untuk masyarakat yang terdampak bencana? Iya. Ya, jadi kalau kita pahami orang yang kena bencana, itu kan orang yang tadi mampu menjadi nggak mampu. Sangat mudah. Masukkan dia pada kelompok orang yang fakir, miskin. Yang membutuhkan. Kan jelas-jelas. Kenapa ragu? Ya bolehlah dana bencana yang kita himpun, kita distribusikan untuk mereka. Karena mereka orang yang tadi punya kemampuan,
bisa jadi bisa drop sampai menjadi fakir karena nggak punya apa-apa. Karena sebab tadi itu Ustaz. Iya, yang penting jangan lambat kita. Saya berharap kepada seluruh masyarakat, cepat-cepatlah, bisa jadi itu yang Allah munculkan untuk kita. Saatnya disitulah sebenarnya barokah Allah untuk kita meraih surga itu. Makanya dalam bicara kita berzakat atau berinfak itu kan istilahnya kata Allah, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Termasuk di surah Az-Zariyat ayat 19. Ini kan Allah menyadarkan kita, hei manusia, wa fi amwalihim, di dalam harta yang kamu punya, hakul lisaili wal mahrum, ada hak bagi mereka, orang yang meminta dan orang yang nggak minta. Sebenarnya kita berzakat itu karena ada hak mereka kok. Nah, ini yang harus kita sadarin. Gitu. Jadi dalam Islam ini kita sudah diarahkan sama Allah bahwa apa yang kita punya itu ada milik mereka. Keluarkan itu. Maka instrumen zakat itu muncul dari Allah. Berarti Jadi bukan sekedar perintah sebenarnya. bukan hanya sekadar Iya. rutinan saja Ustaz. Iya, tapi Allah memang mendorong kita agar kita betul terbebas dari tadi orang yang zalim, orang yang bakhil, kikir. Ya. Berarti menjadikan kehadiran tuh krisis manusia juga saja. Apalagi. Masya Allah. Sebenarnya disebut ghorim secara syar'i Ustaz. Iya. Apakah semua orang yang punya hutang otomatis berhak menerima zakat atau tidak? Ini bagaimana dalam pandangan Islam? Ya, secara bahasa ghorim itu kan orang yang berhutang. Orang yang berhutang itu orang yang dia punya kemampuan, ya kemampuannya belum terbayar. Jadi harus kita klasifikasikan. Ada hutang yang memang orang ini punya kemampuan tapi tidak mau membayar membayar dengan cara dia ada yang bitaksid dengan cicil, ada yang bitakzil, ya diansur. Kan begini kan? Ada yang ditangguhkan begitu. Ada yang memang mereka ini nggak mampu sama sekali. Sehingga dengan adanya hutang ini dia tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar dia. Begitu. Nah, karena itu kita bisa mengklasifikasikan adalah orang itulah yang kita bantu. Contoh, ada seorang pengusaha, dia pinjam untuk modal, dia punya keuntungan, dia bisa bayar hutang. Ya bukan ghorimin ini yang kita maksud. Ya, emang benar-benar tidak mampu. Iya, tapi ghorimin yang memang dia tidak punya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dia. Nah, inilah yang harus kita bantu. Apalagi di era sekarang, di era-era digital sekarang, ada orang yang bahkan sampai mereka ini berhutang itu mengakhiri kehidupannya karena hutang. Nah, inilah yang saya kira kita harus lebih peka tanggap ya, peka ya. Dan kalau ada orang yang begitu jangan tiba-tiba langsung justifikasi. Oh, kami nggak terima karena Bapak pengusaha. Nggak begitu dulu. Saya punya orang yang dulu pengusaha, sekarang benar-benar miskin dia. Karena dia dulu untuk bayar rumah, habis sudah. Yang perlu kita jaga adalah bagaimana reputasi dia, orang yang punya kemampuan bayar yang bagus, kolektibilitasnya bagus, kemudian dia menjadi orang yang akhirnya call-nya ke bawah, yang orang yang tidak punya kemampuan. Nah, karena itu dalam membayar orang yang berhutang ini kita punya cermin ya, punya strategi. Contoh misalnya, oke Bapak saya bantu ya dengan dana zakat, tapi nanti Bapak karena punya kemampuan, nanti kalau Bapak mampu boleh kembalikan dana zakat ini. Oh, tidak apa-apa ya? Bisa, karena untuk menjaga status dia di mata perbankan agar dia besok untuk pembiayaan kembali dia punya kemampuan. Ini harus kita sadari. Saya kira Lajismu harus punya pemahaman baru. Bukan berarti kita beri itu hilang, enggak. Karena bagi orang-orang yang pembiayaan di lembaga keuangan, itu kalau sudah masuk keterlambatan saja dia udah call 1, call 2 ya. Call 3 apalagi, ya dia sudah kena blacklist di OJK sehingga nggak punya kemampuan itu. Makanya kita bisa membantu sisi itu. Nanti barangkali Bapak kalau punya uang bisa kembalikan ini. Atau memang nggak punya kemampuan sama sekali, kita bantu. Ya, termasuk juga ada orang yang sudah meninggal, keluarganya ahli warisnya nggak mampu membayar hutang. Saya kira silakan datang ke Lajismu ya, kita buka. Nah, PR buat kita semua. Terkadang kita ini menunggu orang datang. Oke. Ya, harusnya jemput bola sendiri. Jemput bola.
boleh-bolehlah setiap Jumat diumumkan. Barangkali kalau ada jamaah yang betul-betul ghorimin membutuhkan, apalagi sudah meninggal, silakan datang ke Lajismu kami. Itu marketingnya tinggi banget. Silakan lah. Untuk mengatasi biar tepat sasaran tuh bagaimana? Insya Allah kita kan punya tim verifikasi ya yang kuat lah. Nggak mungkin teman-teman Lajismu. Terkait data itu sendiri. Aduh, itu gampang. Ya, Allah. kita bisa wawancara orang terdekatnya. Insya Allah ilmu ini gampang. Karena kalau kita di Lajismu kan sudah pasti terlatih ya. Pasti kita bisa untuk mencari data-data itu. Yang jelas pokoknya ayo inovasinya dibangun cepat untuk membantu orang lain. Apalagi kalau ghorimin ini sekarang, terakhir kemarin saya punya data itu, sudah semakin banyak pembunuhan itu karena orang yang ghorimin tadi itu. Apalagi karena scamming ya. Scamming itu ini scammingnya udah scamming love loh. Dia karena berhutang, diteror, dia disuruh kirim-kirim gambar, kemudian dipublish, dan itulah yang membuat akhirnya orang frustasi bahkan. Nah ini kita harus cepat ya bilang, jangan sampai lambat. Karena itu silakanlah distribusikan dana zakat itu untuk orang yang ghorimin. Tentu secara profesional ya, karena kita ada prinsip-prinsip syariah juga yang mengatur, termasuk undang-undang. Berarti tidak semua hutang itu sama, Ustaz ya? Ada batasan-batasan moral, tujuan hutang, dan kondisi terkait orang ghorimin tadi sendiri. Iya, betul. Insya Allah. Kemudian Ustaz, apakah zakat ini boleh diberikan kepada mu'alaf, Ustaz? Meskipun secara ekonomi dia tergolong orang yang mampu. Iya. Ya sebenarnya kalau kita nanti merujuk pada tafsir-tafsir ulama kita berikan kepada mu'alaf ini kan tujuannya untuk mengembirakan ya. Kalau terkait misalnya mereka, maaf Ustaz, kami kembalikan dana zakat ini nggak apa-apa. Tapi sampaikan kepada mereka bahwa disinilah Islam, mengajarkan kita berbagi, saling memotivasi, saling mengembirakan. Termasuk perihal harta itu. Oleh karena itu kita juga harus ngerti ya, jangan sampai nanti mu'alafnya kaya, Pak saya kasih zakat, jangan sampai. Tapi misi-misi tadi, jadi behind desain tadi itu kita sampaikan bahwa disinilah kami dalam Islam itu. Syiar menguatkan keimanannya. Apalagi kan mu'alaf, ghorimin, tadi kan di ayat Al-Quran jelas tuh 8 asnaf itu. Ya di surah At-Taubah itu kan jelas ya, ayat 60 itu. Ini masadaqatul fuqara ya wal masakin, terus sampai nanti gharimin wa mu'alafatu qulubuhum ya, orang yang mu'alaf tadi itu. Dan ini mungkin ada pertanyaan Ustaz yang mungkin sedikit berbelok daripada tema, cuman perlu kami sampaikan. Apakah orang yang keguguran Ustaz atau menggugurkan itu wajib membayar kafarat Ustaz? Iya, ini kembali kepada definisi juga ya, atau batasan orang dikatakan membunuh itu bagaimana. Yang jelas kalau kita fokus kepada menggugurkan, kalau dia hamil kemudian tiba-tiba dengan sadar ya, dan dia tahu bahwa sesungguhnya ini salah, kemudian dia gugurkan, ya sungguhnya jelas ya itu sudah membunuh ya. Cuman kan ini hubungannya dirinya dengan bayinya, dengan Allah. Beda kalau kita membunuh langsung. Memang orang yang sudah mukallaf, orang dewasa ya, atau orang yang sudah jelas-jelas ya. Oleh karena itu saya kira tangkaplah kalau memang punya kesadaran bahwa kemarin saya salah. Tapi mohon dijaga ya nama baiknya, karena saya juga dapat pertanyaan yang hampir sejenis, tapi mungkin ada juga yang lain terkait tentang saya habis berzina Ustaz, mau bayar ini, misalnya gitu. Ada juga ya. Atau mohon dijaga nih data informasi ini sehingga terjadi trust yang bagus di kita. Ya Bu, kalau memang Ibu merasakan itu ada tanggung jawab Ibu merasakan itu, enggak apa-apa, terima. Karena orang membunuh ketika dia dimaafkan juga disuruh bayar kafarat itu. Kan bayar kafarat kita juga sama ya. Membayar berapa orang miskin tadi 60 orang miskin dalam hadis Nabi kan jelas itu. Zaman Nabi sendiri kan dalam hadis digambarkan ada orang yang dia nggak punya kemampuan apa-apa. Kan dia. Akhirnya dia menunggu, akhirnya datang ada gandum untuk bantu, kemudian dia mau bayar. Kau jangan, ini buat kamu saja. Artinya bagi mereka yang tidak punya kemampuan bayar,
Nah, dia bisalah bertahap. Oh, Nah, jadi kita di Lajismu juga harus mengedukasi. Silakan ibu bisa bertahap karena ada kewajibannya besaran sekian, ibu bisa cicil kapan kemampuannya. Tentu bagi ibu yang punya kemampuan, ibu bisa untuk membayar secara langsung jumlah kafaratnya tadi ya 60 makan orang yang orang miskin ya. Ya tentu sambil kita didik terus banyak-banyak beristighfar karena ini termasuk dosa besar ya. Saya kira itu. Masya Allah. Mudah-mudahan dengan adanya terus kita belajar, kita literasi, terus kita buka-buka channel-channel YouTube-nya Lajismu Lumajang, termasuk Lajismu yang lain, karena kami insya Allah dengan menangkap era digital ini akan berupaya terus-menerus mensyiarkan dan menyebarkan kebaikan ini agar semuanya para masyarakat, warga Muhammadiyah maupun masyarakat secara umum bisa berdonasi kepada kami dan insya Allah secara profesional, secara akuntabilitas termasuk karena saya juga sebagai pengawas syariah, saya akan terus betul-betul menjaga setiap penghimpunan dan pendistribusian zakat, infak, sedekah yang ada di Lajismu itu betul-betul sesuai dengan prinsip syariah yang pertama. Yang kedua, sesuai dengan regulasi undang-undang dan peraturan pemerintah, ya tentu juga kemaslahatan untuk masyarakat. Ya, saya kira itu ya. Insyaallah, alhamdulillah. Dari seluruh pembahasan hari ini, kita bisa tarik satu kesimpulan, bahwasannya zakat ini bukan sekedar angka 2,5%, akan tapi juga ibadah Ustaz nih. Yang di dalamnya juga ada ilmu, kemudian kejujuran, dan tanggung jawab kepada sosial. Baik zakat pribadi, zakat profesi, zakat perusahaan, baik distribusinya pun semuanya harus dilandasi dengan pemahaman yang benar, karena agar zakat benar-benar bisa membersihkan harta kita, kemudian menumbuhkan keberkahan di dalamnya. Maka kami sampaikan terima kasih Ustaz Sama-sama. atas penjelasannya yang meluruskan, juga mencerahkan, menenangkan sekali Ustaz. Masya Allah. Kami sampaikan terima kasih sekali lagi. Ya. Saya Ismail Hasan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.